Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai daripada materi hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pengertian kodok dan qadar. Kodok adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sementara ketetapan dan ketentuan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat. Oleh karena itu, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu akan hal ini. Qadar adalah pelaksanaan dari rencana Allah Subhanahu wa taala atau sering disebut dengan takdir, yaitu keadaan yang menimpa makhluk Allah. Arti qadar dalam Al-Qur'an yaitu sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat. Telah kita ketahui bahwa semua benda yang ada di alam ini terdapat takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, bulan, bintang maupun gunung. Misalnya, malam tidak boleh mendahului siang dan matahari terbit tidak boleh mendahului bulan. Semua itu berjalan berdasar ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya disebut dengan sunnatullah. Hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar merupakan segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam hidup. Sebagaimana diketahui, terjadi atau tidaknya suatu itu ada sebabnya. Ada lagi sebab yang merupakan hasil ikhtiar kita sendiri. Seperti ketekunan dan keuletan dalam belajar telah menyebabkan seseorang memiliki banyak ilmu. Hal ini sesuai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah ada dua macam, yaitu sunnatullah yang tidak tertulis yang terdapat di alam ini, misalnya api itu panas, dan sunnatullah yang tertulis di dalam, misalnya hukum yang tertulis dalam Al-Quran mengatakan siapa saja yang beriman dan beramal soleh pasti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan sadar bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh putaran-putaran dan ketentuan-ketentuan Allah. Juga akan menumbuhkan kemauan manusia untuk menggali perbendaharaan bumi agar dapat dimanfaatkan. Iman kepada qada dan qadar dapat menjadikan keimanan atau kepercayaan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala makin tebal. Hatinya akan menjadi tabah dan menghadapi liku-liku hidup dan tidak mudah putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa. Kedua, sunnatullah dari Allah itu dijamin kemutlakannya serta tidak dapat diganti dengan hukum yang lain. Dengan meyakini sunnatullah akan membawa manfaat dan hikmah yang sangat besar. Manusia akan sadar bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Juga akan menumbuhkan kemauan manusia untuk menggali perbendaharaan bumi agar dapat dimanfaatkan atau dieksplorasikan. Manusia tidak tahu takdir Allah apa yang akan terjadi pada dirinya. Manusia hidup wajib berusaha dan bekerja untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Manusia tidak tahu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya atau miskin, pandai atau bodoh, bahagia atau tidak, dan sebagainya. Yang jelas manusia
tetap harus ikhtiar untuk mendapatkan ketentuan Allah yang lebih baik. Selanjutnya, fungsi iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam yang setiap muslim harus meyakini dan mempercayainya. Semua kejadian, gerak, dan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini termasuk nasib manusia itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum terjadinya makhluk hidup di alam semesta ini. Untuk itu, manusia harus berusaha agar kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Manusia harus bekerja giat dan tekun berusaha serta rajin agar menjadi orang yang berhasil, orang yang pandai, bahagia, dan sebagainya. Apabila usahanya belum berhasil, tidak boleh putus asa dan harus yakin suatu saat Allah akan memberi kemurahan terhadap kita semua. Baik rekan-rekan semuanya, takdir itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah qada dan qadar Allah yang tidak dapat dielakkan dan pasti terjadi sehingga manusia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari, seperti terjadinya hari kiamat atau datangnya ajal seseorang atau kematian seseorang. Yang kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ialah qada dan qadar Allah yang digantungkan kepada ikhtiar seseorang atau usahanya menurut kemampuan yang ada pada diri manusia. Maka untuk jenis takdir mu'alaq ini, manusia wajib berusaha agar dapat mengubah keadaan pada dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan yang dikehendaki. Seperti seorang siswa yang ingin pintar, ingin pandai, maka ia harus rajin belajar. Seorang yang ingin kaya, maka dia harus berusaha untuk bekerja, dan lain sebagainya. Yang terakhir, hubungan antara qada dan qadar. Qada mengacu pada hukum, undang-undang, peraturan, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas semua makhluknya. Sementara qadar mengacu kepada pelaksanaan dari rencana Allah Subhanahu wa taala atas hukum, undang-undang, dan ketetapannya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita harus meyakini akan qada dan qadar, dan kita tidak terlepas dari usaha. Mari kita akhiri dengan materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.